Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arya Ramadan dari kelas 11 PPLG 1. Di sini saya mewakilkan kelompok saya, yaitu kelompok 2 PPS dari Project Budiah. Nah, di sini saya ingin membuat CRUD API kategori. Nah, CRUD API kategori ini digunakan untuk memanipulasi data agar dapat dilihat, ditambah, diubah, dan dihapus, atau biasa disebut CRUD. Nah, langkah pertama itu kalian masuk dulu ke project kalian, project Laravel kalian, lalu masuk ke terminal. Jika sudah, langkah pertama kita akan membuat resource kategori. Ketikkan di terminal php artisan make resource kategori resource. Nah, seperti ini. Sudah, kalian enter. Maka otomatis di sini sudah membuat file bernama kategori resource kategori sini salah ya, kategori resource. Nah, oke. Nah, di sini sudah dibuat ya, namanya kategori resource.php. Oke, di sini ada beberapa baris kode yang harus kalian tambahkan. Jadi saya akan copy paste aja biar cepet. Sudah. Oke, jika sudah, beginilah hasilnya. Sini kita tambahkan function baru atau class baru bernama kategori resource. Di sini dia memanggil string status sama message dan juga resource. Nah, di sini public functionnya status message resource. Oke. Nah, di sini tuh dia memanggil success atau status, terus manggil message atau message-nya, terus mengambil data dari resource. Oke, jika sudah, lanjut ke langkah kedua, yaitu kita akan membuat controller kategori. Kita masuk lagi ke terminal, lalu ketikkan php artisan make controller API admin kategori controller. Pastikan penamaannya benar ya. Kalau sudah, bisa di enter. Nah, maka akan membuat file bernama kategori controller.php di controller API admin. Nah, di sini ya. Nah, dikarenakan ini masih kosong, kita akan mengisinya dulu. Oke. Oke, kira-kira seperti ini. Oke, langkah selanjutnya itu saya akan menjelaskan function-function dalam codingan ini. Jadi di sini saya membuat class kategori dan ada 6 function atau 6 method. Seperti di sini ada public function index atau function index. Nah, function index ini digunakan untuk melihat list data kategori dari database. Nah, di sini ada kategori, dia akan melihat list data dari database-nya. Sini dipanggil kategoris memakai string kategoris berdasarkan nama, terus ini. Nah, di sini juga ada
pesan ya. Jika kategori resource-nya true, maka akan menghasilkan message list data kategoris. Jika terpanggil, dia akan ngasih pesan list data kategoris. Nanti ini tuh bisa dilihat dari Postman. Kita akan mengeceknya lewat Postman nanti. Oke, public function yang selanjutnya itu bernama store. Nah, metode ini tuh digunakan untuk melakukan proses insert data kategori ke database. Jadi dia tuh bisa membuat datanya juga, terus bisa melihat datanya juga. Nah, di sini ya, validator dia bisa membuat make request all. Di sini image, bisa menambahkan image. Dia requestnya datanya tuh bisa JPEG, JPG dan PNG. Maksimal datanya itu 2000 atau 2 MB. Sini ada namanya itu unique kategoris, pokoknya buat namanya. Terus jika validatornya files atau gagal, maka sistem akan merespon errors. Kodenya itu 422. Terus di sini bisa upload image ya. Sini image, dia masuk ke public categories. Di sini bisa create kategori image, terus name, terus slug. Terus di sini terdapat pesan juga. Jika kategori ini terbuat atau sukses, maka akan memunculkan pesan data kategori berhasil dibuat. Terus sebaliknya, jika kategori gagal dibuat, maka akan memunculkan pesan data detail kategori gagal disimpan, atau di sini tidak dipanggil, null. Oke, lanjut. Kita membuat public function show. Nah, metode ini tuh digunakan untuk menampilkan detail data kategori berdasarkan ID yang didapatkan dari URL browser. Nah, ini tuh kayak semacam function index. Namun perbedaannya itu, kalau function index dia melihat list data kategori. Nah, sedangkan function show dia melihat data kategori berdasarkan ID-nya. Di sini yaitu mengambil data kategori, melihatnya berdasarkan ID. Ya, di sini dipanggil kategorinya where ID. Dia panggil melalui ID. Jadi per ID-nya dipanggilnya. Oke, di sini ada jika kategori sukses dipanggil, maka akan memunculkan pesan detail data kategori. Terus dipanggil string kategorinya. Terus sebaliknya, jika kategori gagal dipanggil, maka akan memunculkan pesan detail data kategori tidak ditemukan atau null. Oke, lanjut. Di sini kita membuat public function yang bernama function update. Nah, di sini tuh dia bisa jadi metode ini tuh digunakan untuk melakukan update data kategori ke database. Jadi fungsinya itu buat update datanya. Nah, di sini validator. Ini membuat validator. Tuh di sini kategori berdasarkan ID. Terus jika dia files atau gagal, dia akan sistem akan merespon dengan error kodenya 422. Nah, di sini bisa cek image update. Nah, jika request filenya image, maka dia akan menghapus image-nya. Terus dia bisa upload new image atau image baru. Jadi jika dia mengupload image baru, maka image yang lamanya itu dihapus. Sini juga bisa update kategori with new image. Di sini dia update. Ini bisa update image, terus
namanya, nama kategorinya, terus slugnya. Nah, di sini bisa juga update kategori tanpa image. Nah, sini cuma nama, yang dimasukkan tuh nama sama slug. Nah, jika misalkan ini if kategori, jika kategorinya sukses untuk diupdate, maka sistem akan memberikan pesan data kategori berhasil diupdate. Lalu sistem akan memanggil kategori dari database-nya. Nah, sebaliknya jika kategori itu gagal diupdate, maka sistem akan memberikan pesan data kategori gagal diupdate. Datanya itu null atau tidak ada. Oke, selanjutnya itu kita membuat public function destroy. Nah, metode ini itu digunakan untuk melakukan delete data atau menghapus data kategori ke database. Jadi fungsinya untuk menghapus itu. Nah, di sini ada remove image juga, dia bisa remove image-nya. Lalu di sini jika udah diupdate, maka jika kategori di delete atau dihapus, maka sistem akan memberikan pesan data kategori berhasil dihapus. Datanya itu null, bersifat null atau tidak ada. Nah, jika data kategori tidak berhasil dihapus, maka sistem akan memberikan pesan data kategori gagal dihapus. Datanya juga null, kosong. Oke, yang terakhir di sini ada public function all. Nah, metode ini tuh digunakan untuk menampilkan semua list data kategori dari database tanpa pagination. Jadi fungsinya itu sama kayak function index. Di sini kategoris, dia tuh memanggil data kategorisnya, terus dia keluarin tuh. Jika berhasil atau true, dia akan memberikan pesan list data kategori dan memunculkan data kategorinya. Oke, ini udah semua ya. Jadi selanjutnya kita membuat route API CRUD kategori. Nah, kalian bisa ke sini ya, ke routes, terus ke API.php. Nah, di sini ya. Nah, fungsinya route, kita ngeroute CRUD kategori itu agar bisa menyambungkan ke database-nya dan agar bisa ngecek dari postman-nya ya. Ini kita tambahin dulu baris kodenya di line 60. Sini ada 2. Nah, seperti ini ya. Jadi kita tambahkan route kategoris. Nah, dia akan memanggilnya itu di postman itu menggunakan /kategories. Sini app http API, terus di sini juga middleware. Permissionnya itu dia bisa apa? Jika dipanggil /kategoris, jadi dia tuh bisa memanggil kategoris index, terus kategoris store, terus kategoris update, dan juga kategoris delete. Nah, yang terakhir di sini kita tambahkan kategoris all. Jadi kategoris all itu untuk memanggil semua data. Route-nya kita itu panggil get kategoris all. Semua kategoris slash dengan memanggil /kategoris all. Sini tambahin juga belakangnya all. Terus middleware-nya permission-nya itu kategoris index. Oke, langkah selanjutnya kita akan mengecek apakah kodenya itu bisa. Kita mengeceknya itu di postman. Nah, di sini ya. Oke, di bagian kategoris. Nah, di sini kita buat postman-nya. Sini ada get. Kita buat dulu kategoris, namanya kategoris, terus dia bertipe get atau mengambil. Nah, kita ambilnya itu menggunakan link API-nya. So, kita nyalain dulu
API-nya dengan PHP Artisan Serve. Nah, di sini ada servernya ya. Jadi kita masukkan servernya di sini. Plus ditambah kita mau manggil API admin /categories. Nah, kita headersnya kita isi accept content type authorization. Nah, di sini bearernya itu kita login dulu ya untuk mengambil data bearer. Oke, di sini true. Kita ambil tokennya dulu. Oke, kita balik ke sini. Kita ganti bearernya. Oke, jika sudah kita send. Nah, di sini ada list data kategorinya ya. Di sini ada tuh. Ada list datanya, ada ID-nya 2. Pokoknya ini untuk menampilkan data kategoris yang function index tadi. Nah, sekarang kategori store. Nah, kategori store itu yang tadi ya di sini, kategori store di paling atas. Nah, di sini ya. Nah, kategori store itu dia bisa menambahkan data atau ya menambahkan data kategorisnya ya. Jadi kita kasih datanya itu post, terus namanya itu kategori store, terus kita panggil lagi nih API-nya, API admin kategoris, lalu headernya kita samain yang tadi, terus bearernya kita ubah dulu. Nah, yang jadi beda itu kita tambahkan bodinya, terus kita di sini pilih form data. Terus key-nya itu kita tambahin image. Terus di sini ada tipenya itu bisa file sama teks. Karena kita ingin menambahkan image, jadi kita pakai file, berbentuk file. Ini bisa ditambahkan. Lalu misal contohnya kita akan membuat name-nya itu aplikasi website. Kita cari di sini. Nah, oke. Kita send. Image. Oh, katanya website 1. Oke. Nah, data kategori berhasil disimpan. Nah, success true. Terus kita dapat message data kategori berhasil disimpan. Berarti datanya itu sudah kesimpan dengan nama aplikasi website 1. Terus kita tambahin image juga tadi. Nah, selanjutnya di sini ada kategori show. Kita itu akan menampilkan data berdasarkan ID-nya. Nah, jadi yang tadi itu kita cek dulu ID-nya berapa di sini. Nah, ID-nya itu website 1, ID-nya 3. Sini ya. Di kategoris ID-nya 3, maka kita akan melihat datanya itu 3. Kategoris 3. Nah, di sini ya. Di sini isiin aja sama kayak tadi, cuman bearernya sesuaikan bearernya. Terus di sini jangan lupa dia memakai get karena dia mengambil data dari database. Kita send aja. Nah, di sini udah muncul ya. Ini sukses.
dia udah berhasil nemu nih datanya. Nah, ID-nya 3 nih, 3 kan. Dia ngambil ID dari database 3 yang namanya itu aplikasi website yang tadi kita buat, barusan kita buat. Terus image-nya ini ada juga. Terus sama tanggalnya. Nah, oke. Lanjut ke kategoris update. Kita akan membuat kategoris update. Nah, untuk membuat kategoris update itu kita di sini samain aja. Buat kategoris update, terus ininya page. Terus ininya samain. Cuman yang jadi perbedaan itu kita mau update data kategori yang mana. Ini kita misal ID-nya 1, berarti kita akan mengupdate data kategori dari ID 1. Kalau enggak dari ID 2 gitu, ID 3 dan seterusnya. Oke, di sini isiin aja accept gitu sama kayak tadi. Blurnya kita ganti, sesuaiin. Nah, di sini yang berbeda itu di bagian body. Bodinya itu bukan form data lagi, melainkan form apa ini? URL. Nah, kalau di update ini kita bisa menambahkan nama dan juga image. Di sini image-nya kita ubah. Oh, di sini cuman bisa nama ya. Bisa update nama aja. Kayak misal kita mau update yang tadi tuh ID-nya 3 di sini. Ini A3 ya. Namanya aplikasi website 1, kita akan ganti menjadi namanya aplikasi website 2. Nah, aplikasi website 2 itu dia itu berdasarkan ID nomor 3. Oke. Nah, data kategori berhasil diupdate. Yang tadinya aplikasi website nomor 1, aplikasi website 1, jadi kita ganti menjadi aplikasi website 2. Di sini kita bisa mengeceknya di sini di kategori show. Nah, detail data kategori. Nah, di sini tuh udah kubah ya aplikasi website 2. Oke, selanjutnya itu ada kita membuat kategoris delete untuk menghapus datanya. Sini buat namanya kategoris delete, terus ininya delete, lalu buat kayak tadi, terus accept, content type, pokoknya di header aja, blurnya sesuaikan. Nah, kita akan tadi membuat data kategorinya itu ID-nya 3, jadi kita panggil ID-nya 3. Kalau kalian masih nggak yakin kalau ID-nya itu sama persis, kalian bisa melihat dari PHP MyAdmin-nya, dari database-nya langsung. Di sini newsdb, nama database saya newsdb. Lalu pergi ke kategoris. Nah, di sini ada 2 kan, ID-nya ada 2 dan 3. Nah, berhubung kita mau hapus yang ID 3, berarti kita panggil di sini kategoris 3. Kita send aja. Maka data kategori berhasil dihapus. Lalu sistem ini null, ya. Kita refresh. Nah, di sini ID nomor 3 sudah terhapus. Terus selanjutnya yang terakhir ini kategori all. Nah, kategori all ini kita ambil tadi get http sama kayak tadi, API admin kategori all. Sini sama
Binernya jangan lupa disesuaikan sama yang login tadi. Di sini sudah ada ya list data kategorinya. Ini aplikasi website 1, ID-nya 4. Terus ya sudah ada semuanya. Itu aplikasi website, ID 2. Oke, mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.